Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Saksi dari tim Ganjar Mahfud, Mehmet Ali Jaya menyebut ada aparat yang dipimpin camat melakukan yel-yel dengan menggunakan baju Prabowo Gibran. Aparat yang dipimpin camat yel-yelan memakai baju Prabowo Gibran di malam hari. Waktunya jam 9, tempatnya di Ketua RW. Yang memimpin, yang mengatakan 1, 2, 3-nya Pak Camat, yang baris Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua Sekretariat PPS. Camat mana Pak? Camat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH. Kepala Desanya Haji Eka Surya Setiawan. Anggota sekretariat PPS-nya Puji Setiabudi, operator desa Api Pudin, bendahara desa Ahmad, ketua RT 03 Sutarman, sebagai itu tempatnya itu Pak, di lokasinya. Terus yang lainnya Enjet, itu ketua RW 02. Orang tersebut dipimpin oleh Camat Rudianto SH, itu yang dikatakan 1, 2, 3, dan yang memimpin di barisan itu sekretariat PPS, orang sekretariat PPS Puji Setiabudi. Semua ada berapa itu? Semuanya ada 7 orang berikut camat, tapi yang di belakang masyarakat banyak gitu Pak. Oh, berapa orang? Semua yang sudah ada bukti aja, yang sudah dipanggil ke Bawaslu itu kan saya tindak lanjuti, itu sudah 18 orang yang dipanggil. Saudara nggak ikut? Saya juga dipanggil, ikut hari pertama saya, hari kedua Pak Kepala Desa dan lain-lainnya itu hari kedua. Semuanya yang sudah dipanggil di Bawaslu itu 18 orang. Tapi sampai dengan hari ini saya tidak mendengar dan tidak tahu tindakan itu seperti apa. Waktu kegiatan itu saudara ikut tidak? Waktu kegiatan di kampung saya melihat, karena itu di kampung saya, dekat saya. Tidak ikut ya tapi ya? Tapi tidak ikut saya, karena orang-orang itu semua sudah tahu bahwa saya orang kader PDI Perjuangan. Oh. Sementara itu tim kuasa hukum Prabowo Gibran menyebut saksi-saksi yang dihadirkan hanya saksi yang mendengar beberapa keterangan saksi, tidak memiliki atau dianggap tidak memiliki korelasi langsung dengan pokok perkara. Selain itu tim kuasa hukum juga menyebut pelanggaran terstruktur, sistematis dan yang dituduhkan oleh pihak-pihak penggugat tidak bisa dibuktikan. Saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi-saksi yang hanya mendengar atau diauditu dan melihat, bukan melihat. Jadi saksi yang mendengar. Dan kemudian hanya 1-2 saksi yang menyatakan melihat secara langsung. Tapi yang lain hanya mendengar. Kemudian ada 1 saksi yang sangat viral selama ini, seorang ibu Indah namanya, saksi itu, yang menyatakan bahwa ada aparat yang mengintimidasi kader dari saksi tersebut. Dan setelah kita dalami, kita tanya siapa aparat tersebut, nama siapa, tapi hanya dikatakan, hanya memperkirakan bahwa orang itu mengaku sebagai pasukan pengamanan presiden. Namun tidak tahu siapa dan hanya diperkirakan itu sebagai pasukan pengamanan presiden. Jadi beberapa keterangan-keterangan saksi di sini tidak mempunyai korelasi langsung dengan pokok perkara yang dimohonkan oleh para pemohon, khususnya dalam hal ini pemohon 2. Demikian juga tidak menjelaskan relevansi apa dari keterangan saksi itu terhadap permohonannya.
Jadi dengan demikian kita melihat banyak permohonan atau keterangan saksi dari permohonan itu yang tidak mempunyai relevansi dan korelasi secara yuridis. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK yang digelar sejak Selasa pagi, Ketua Mahkamah Konstitusi sempat menegur Ketua KPU yang diduga tertidur saat sedang sidang. Ketua KPU diduga tertidur saat mendengarkan kesaksian dari Guru Besar IPB, Didin Damanhuri. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Tidur. Setelah adanya Pilpres ini, bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan. Terima kasih Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Tidur. Dari pihak terkait? Ada Yang Mulia, akan Silakan. disampaikan oleh rekan yang di belakang, silakan. Kami ingin mendalami pendapat dan paparan ahli yang tadi menyatakan bahwa El Nino seharusnya berakhir di bulan November 2023 sehingga bansos sampai dengan Februari 2024 diasumsikan sebagai politisasi pemilu. Kami ingin menanyakan kepada saudara ahli, yang pertama, apakah saudara ahli mengetahui dari BMKG bahwa El Nino itu diperkirakan akan berakhir di bulan Maret sampai dengan April 2024. Jika saudara ahli mengetahui, apakah ini juga menjadi dasar dari pernyataan atau pendapat ahli bahwa bansos sampai dengan Februari 2024 itu adalah politisasi, walaupun itu adalah bansos terkait dengan El Nino. Kemudian pertanyaan mengenai cadangan beras. Jadi dalam data yang juga ada di slide, bahkan di dalam paper saya, stok beras itu menipis. Jadi Januari itu kira-kira stok beras bulog itu 1,4 juta. Dan setelah akhir Februari, stok itu sangat menipis, yang notabene kira-kira sudah tergelontorkan sekitar 660.000 ton. Nah, ada yang disebut dengan cadangan dalam masyarakat. Memang ada dampak El Nino, yaitu lambatnya panen. Tetapi itu ikut menjelaskan bahwa suplai yang kurang beras terhadap demand masyarakat yang meningkat menjelang puasa dan lain-lain, itu menjelaskan bahwa sebenarnya kalau tidak terjadi penggelontoran beras besar-besaran di Februari, termasuk juga bantuan tunai, saya kira harga-harga beras bulan-bulan Januari, Februari, Maret tidak sampai bulan ini, saya kira tidak akan setinggi itu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, MNC Sekuritas menggelar Investor Gathering 2024 di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Acara yang mengambil tema Embrace the Transformation Opportunities ini digelar sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan edukasi dan literasi serta pelayanan terbaik bagi nasabah. MNC Sekuritas terus memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Salah satunya dengan menggelar Investor Gathering 2024 di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Acara ini memberikan beragam informasi kondisi ekonomi dan investasi terkait peluang investasi yang menguntungkan di pasar modal. Anak perusahaan MNC Group ini berhasil menorehkan sejumlah prestasi sepanjang tahun 2023. MNC Sekuritas sepanjang 2023 kami sudah berhasil menorehkan beberapa prestasi ya, jumlah nasabahnya juga naik lebih hampir 20.000 nasabah, lalu point of sales kita di seluruh Indonesia juga berkontribusi ya. Kami juga sepanjang tahun 2023 sudah memberikan edukasi, literasi untuk pasar modal. Ke depan jumlah investor kita akan semakin bertambah dan juga stabilitas ekonomi, stabilitas politik yang bagus di negara kita ini menjadi modal yang baik untuk pasar modal terus berkembang.
Sebagai wujud perhatian kepada anak bangsa, MNC Sekuritas menyerahkan donasi pada program Syariah Investment Festival 2024 pada Rumah Zakat di Disabir. Donasi ini merupakan infak saham dari kontribusi investor MNC Sekuritas. Dari Jakarta, Anggita Maura, Zulkarnain, iNews melaporkan.